Hai Edu Friend, ketemu lagi nih sama kita di Inspira Talk. Nah, kali ini ada tamu inspiratif kita yang bakal ngasih banyak insight. Beliau ini owner suatu rumah makan atau kafe ya kita sebut ya Mbak Eva ya. Apa nih Mbak Eva nih, owner apa? Owner yang mungkin teman-teman kalau di wilayah Universitas Lampung itu sudah paham ya bahwa di Universitas Lampung itu ada salah satu kafe kita sebut itu menyediakan makanan siap saji ya, dan itu sudah beberapa cabang. Iya, Betul kan? cabangnya udah lumayan ya Mbak Eva ya. Betul. Iya, selama ini memang kita mengenal tuh dosen hanya sebagai pengajar, peneliti, dan pengabdi masyarakat ini, tapi Betul. sesuai judul kita, tema kita hari ini apa nih Mbak Eva? Akademisi jadi entrepreneur. Iya, langsung kita kenalin aja nih Mbak Eva nih. Oke, boleh yuk kita kenalan langsung Iya, dengan narasumber kita ya, atau iya, tamu kita hari ini iya. ya, istimewa. Di sini ada Kakak Alivia. Selamat datang Kak Alivia. Kak ya, karena masih muda. Iya betul, Masya cantik Allah. dan masih Makasih. single, Waduh. single, iya betul. Nah, jadi kan untuk bahasan kita kali ini, jadi Kak Alivia ini nggak cuma sebagai dosen ya. Oh, dosen juga ya? Iya betul. Kemudian juga kita mau kasih beberapa pertanyaan nih gitu ke Kak Alivia. Sebenarnya Kak Alivia sebagai akademisi itu bertentangan nggak sih dengan Kak Alivia sebagai pebisnis ya, dan owner dari Aips gitu, bertentangan. Kadang kan tuh ada ini nggak ya, apa Mbak Eva disebutnya itu eh ada hilirisasi ilmu nggak gitu dari apa yang selama ini Kak Alivia dapet gitu dengan Kak Alivia itu berbisnis gitu. Ya mungkin, ada ya, karena mungkin karena sebelumnya aku itu, bisnis dulu baru mengajar Baru ya mengajar. kan, betul. Jadi ada beberapa ilmu-ilmu yang bisa diterapkan gitu di, perkuliahan gitu. Oh iya tentu saja nih karena memang kebetulan Kak Alivia ini mengampu mata kuliah kewirausahaan Mbak Oh Eva. gitu. Tapi sebelum kita jauh ngobrol nih Kak Alif, saya pengen tahu sih Kak Alif ini sebenarnya dosen apa sih? Diploma Iya, apa? coba. Ayo Dan tebak. tadi ini belum memperkenalkan diri sebenarnya nih Mbak Eva ya. Karena kita tuh udah menggebu-gebu ya Kak Menggebu-gebu, Alif ya. nggak sabar banget pengen Iya. dengerin insight-nya gitu. Saya nebaknya memang dosen ekonomi ya, pendidikan ekonomi ya, karena kan memang kewirausahaan gitu ya. Salah Mbak Eva, salah. Bukan pendidikan ekonomi. Coba kita dengar langsung. Fisika sepertinya. Oh bukan. Kan ngelawak jadinya ya kita. Oke silakan Kak Alif ya. Jadi dosen bisnis kira-kira? Iya, kalau saya nebaknya begitu. Karena Fisika? fisika. Kalau Mbak Ya, fisika pasti bukan bilangnya? kimia ya sepertinya. Kalau fisika aja Kalau salah. saya sih lebih ke ekonomi karena memang kan kakak ini sebagai dosen kemudian kakak membangun bisnis, tapi tadi kan memang disebutkan bahwa kakak ini berbisnis dulu baru kemudian mengajar. Iya Nah, betul. pasti kan ilmu yang didapat itu tentang ekonomi tuh. Oh linear lah ya. Liar lah ya Oke. gitu. Gimana kak? Kakak ini sebenarnya dosen apa sih? Saya sendiri adalah dosen pendidikan jasmani. Wow, Pendidikan jasmani. pendidikan Betul. jasmani. Pendidikan jasmani, kemudian punya bisnis. Dan satu lagi nih Mbak Eva, tapi masih rahasia, belum kita buka nih. Satu lagi sebenarnya. Nah, jadi ini kan Kak Alivia sudah memperkenalkan diri ya. Terus coba nih Kak Alivia memperkenalkan usahanya gitu. Bagaimana awal mula, kemudian mengapa terjun awal mulanya tuh ke bisnis tadi. Oke, jadi, tadinya seperti yang sudah dibilang bahwa ini usaha dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajar. Ini usahanya sudah berjalan kurang lebih 8 tahun berarti ya? 8, 2018 berapa? Iya, Ya betul ya, dari hampir 8 lulus tahun. ya, dari lulus dari Betul. S1-nya. Jadi waktu itu 2018 bermula dari iseng-iseng sih sebenarnya. Jadi waktu itu iseng-iseng, terus libur kuliah kita coba, karena aku sendiri, suka banget
masak-masak gitu lah ya di Masak-masakan gitu kan? iya bener, tapi bener masak-masakan karena Oke. coba-coba aja gitu Oke, kan. oke. Terus waktu itu memang aku penggemar salah satu ayam tetet, Oh ya, ya itu suatu merek ya. iya. Tapi Itu pada saat ya. itu belum masuk Ya ke komersil itu ya, Kak, ya. pada saat itu belum masuk di Lampung. Jadi aku coba-coba, terus aku cicipin ke temen, terus kata temen aku tuh bilang kayak, "Wah enak, kenapa nggak open PO aja?" Akhirnya aku coba open PO itu. Nah, dari open PO itu banyak teman-teman yang order. Terus waktu itu zamannya Instagram kan. Jadi mereka pada tag story gitu kan. Dan ya alhamdulillah dari situ langsung cepet naiknya. Terus banyak banget yang tadinya pre-order pertama itu hanya teman saja yang membeli, tapi dari situ ada orang lain yang akhirnya membeli. Dan dari situ banyak orang tahu. Nah, baru setelah berjalan sekitar 1 bulan atau 2 bulan, aku join itu apa namanya, untuk mitra ojek online kan. Jadi gabung Grab dulu pertama kali gitu. Dari situ langsung baru boom gitu. Terus diikuti juga dengan eee, apa namanya, festival kuliner. Jadi makin naik tuh brand awareness-nya ya. Oke. Oke, Kak, saya dari obrolan tadi saya tuh agak menggarisbawahi ya bahwasanya bisnis ini lahir dari hobi ya mungkin ya. Oh ya, Hobi, hobi. passion mungkin ya? Iya. Heeh. Jadi salah satunya mungkin pengalaman di lapangan ya, pengalaman di lapangan itu kan bukan berarti hanya berkecimpung di dunia itu, tetapi juga pada saat jajan mungkin ya kalimat santainya kita dengan kalimat jajan, akhirnya kita coba-coba gitu kan, dan menghasilkan sebuah Iya, karya. betul. Akhirnya sampai berkembang seperti ini. Nah, ini ada agak ini, apakah memang itu hanya hobi ya, kan menyalurkan hobi itu salah satunya. Atau memang sebelumnya ada Yang kebutuhan melatar belakangi ekonomi mungkin atau Kak, hanya ya. itu ke apa ya, bentuk kegelisahan Kak Alivia aja bahwa memang ini sambil nunggu pekerjaan yang settle atau Kak Alivia lanjut Oh, untuk kuliah lagi gitu kan. Itu bangkit dari kegelisahan atau memang karena kebutuhan gitu? Awal mula ide ini muncul? Kalau awal mula idenya sih ya memang karena pure aku lagi kosong sih pada Lagi saat itu, kosong karena libur kuliah. Jadi ya udah sama temen coba-coba aja, terus ya ternyata di situ jalannya. Karena sebelum ini pun aku waktu SMA tuh udah coba berwirausaha lah ya, mempraktekkan gitu kecil-kecilan. Aku udah jualan masker gitu, udah sewa kamera sebelum ini, gitu. sebelum AYIPS ini ya, Kak, ya? Betul. Ya itu memang kalau anak muda itu memang Mungkin harus udah jalannya bisa kayaknya, lihat Kak, peluang. kalau menurut saya. Kemudian juga bisa lihat peluang itu, Kak Eva, Nah, jadi itu anak dia muda, tadi. Jadi, eee, apa ya, kalau menurut saya memang harus dicoba juga gitu kan. Ketika kita nggak coba, kita nggak akan tahu gagal atau berhasilnya gitu. oke. Setidaknya kalau itu gagal, itu salah satu proses untuk berhasil. Oh, baik, Kak. Sekarang kan Kakak dinyatakan saya belum bilang berhasil ya, Kak. Baru semi berhasil ya, karena kan organ Kakak belum 100 tuh. Oh iya, Iya betul. kan? Itu baru semi loh, Kak Mary. apa cabangnya belum Iya, 100. cabangnya itu belum 100. Coming soon loh, Kak Tapi Eva, iya coming artinya, soon, heeh. nah sekarang kan Kak Alif ini kan sudah mengajar, dosen, dan punya tanggung jawab tentunya. Iya. Gitu. Nah, jadi bagaimana cara membagi waktu, manajemen waktu Kak Alif tuh antara mengajar, kemudian penelitiannya, kemudian bisnisnya, itu bagaimana? Karena kan pasti ada stigma nih di masyarakat terus dosen kok bisnis. Itu Iya, bagaimana, Kak? jadi stigmanya langsung bisa Kakak jelasin nih sama Oke, teman-teman. mungkin kalau misalkan dari saya sendiri sih ya, karena memang usaha ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun tadi, dan itu sudah ya kalau bisa dibilang udah autopilot, karena Mhm. kan udah ada yang menjalankan dan udah ada timnya sendiri, jadi ya itu nggak masalah sih. Cuman memang nggak menutup kemungkinan ada beberapa case, eee problem di lapangan gitu. Nah, itu yang harus membutuhkan saya sendiri dan itu memang tidak bisa berbarengan ketika saya menjalankan perkuliahan gitu. Karena kan hari-harinya emang full di kampus gitu kan. Tapi ya sebisa mungkin ketika weekend itu saya meluangkan waktu untuk melihat langsung bagaimana sih proses problem di lapangan itu yang terjadi dan di situ sih biasanya saya menyelesaikan masalahnya. Ya pasti juga ada konflik kepentingan kemudian
sama etika profesinya tadi ya Mbak Eva ya. Pasti ada komen nih dari mungkin kita sebutnya netizen kali ya, kayak ini dosen kenapa bisnis gitu, jadi gimana dong kegiatan akademiknya begitu kan. Iya, sebenarnya nggak cuma profesi dosen ya kayak semua semua profesi itu pasti dikomen kalau kita berperan ganda gitu. Ini kakak ini pernah nggak ngerasain burn out gitu sama tekanan yang berperan ganda ini, peran ganda ini? Pasti sih, itu pasti. Pasti. Menurut saya sih itu pasti, karena ya biasanya sih orang-orang yang, punya usaha gitu ya, itu pasti, lebih banyak high risk-nya ya dibanding, posisi saya jadi, apa ini bahasanya, karyawan gitu ya, yang pastinya, lebih aman ya. Nah, kita tuh harus memikirkan terus setiap hari gitu kan, memikirkan, contohnya kayak anak buah segala macam, terus bagaimana meningkatkan orderan dan lain-lainnya itu. Nah, itu bener-bener buat, ya mungkin caranya adalah ya ini aja sih, healing dan cari, waktu ya. Emang kalau memang nggak bisa dipaksain buat, berkecimpung di situ, kayak stop dulu udah deh, butuh take your time gitu, butuh waktu berapa ini, nanti balik lagi gitu. Soalnya kalau misalkan dipaksa pasti nggak bisa juga. Tapi nggak menutup apa ya, pasti sih menurut saya itu pasti burn out itu pasti sih. Ya, makanya kalau kemampuan analisis yang udah seperti ini bisa sebenarnya jadi basic gitu ya, Kak Eva ya, untuk lebih mentransfer ilmu-ilmu yang memang di lapangan tuh langsung mengalami gitu ya, Kak Eva ya. Iya, betul, betul. Jadi networking di akademiknya itu bisa langsung sampai gitu insight-nya ke mahasiswa yang diajar gitu. Kak Alif ini mengajar sebagai dosen kewirausahaan ya. Oh Iya, iya, lebih banyak ngajar kebetulan kewirausahaan, diamanahin, diamanahkan ya. semester ini dan sebelumnya itu ngajar mata kuliah kewirausahaan. Ya mungkin dari situ apa yang sudah saya lakukan, karena kan menurut saya teori itu nggak semudah kebalik ya, praktek tuh nggak semudah teori. Nah, betul banget. Nah, tapi saya sudah melakukan prakteknya gitu. Nah, jadi saya ada beberapa tips-tips gitu ketika menjalankan usaha itu seperti apa. Walaupun di teorinya menjelaskan bla 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 Iya. bla gitu Biasanya kan. kita teori dulu nih ya Kak ya, kita teori dulu. Nah, Teori itu panjang tuh teori Panjang. kita betul. praktekkan. Tetapi nih Kakak sekarang ini kenyataannya, pada kenyataannya Kakak itu praktek dulu. Iya, baru diteorikan. bener Iya, banget. jadi pengalaman sebagai leader itu sudah ada gitu. Betul. Itu juga sebagai basic menjadi dosen, bahwa dosen itu nggak cuma ngajar tapi bisa membentuk diri itu sebagai pemimpin gitu ya. Nih sampai kelibet nih Mbak Eva nih kan ngomong pemimpinnya gitu ya gitu. Nah jadi sebenarnya kalau untuk menerapkan ilmu tadi ke usaha itu memerlukan sebuah Mbak Eva, dasar kepemimpinan gitu, karena memang sudah biasa memimpin suatu usaha jadi leadernya itu, jadi pas sebagai dosen itu jadi lebih oke kan gitu. Iya, kemudian ada nggak sih ya Mbak Eva ya, misalkan nih curhatan mahasiswa atau apa gitu Mbak Eva terkait apa ini? Terkait apa nih? misalkan nih aduh susah banget loh ketemu dosen zaman sekarang gitu-gitu, jadi mereka itu merasa dipersulit gitu soal Pasti ada. oh pasti ada. ya Apalagi gitu. sekarang bukan hanya curhatan, itu sudah langsung masuk ke medsos. Iya gitu, kayak sebenarnya ada yang viral-viral itu ya Mbak Eva ya, langsung iya. Nah jadi misalkan ini bagaimana sih Mbak Kak Alivia ini menanggapi gitu kalau memang ada mahasiswa tuh yang memang protes gitu terkait itu gitu. Sebenarnya perlu diketahui juga oleh mahasiswa bahwa sesungguhnya dosen itu tidak hanya mengajar ya. Mengajar, betul. Ada yang lain juga seperti penelitian, pengabdian, bahkan ada beberapa kegiatan-kegiatan di kampus yang harus diikuti oleh dosen gitu kan. Namun mahasiswa kan karena menyadari ya hanya mengajar kok
ketika di kampus di kelas nggak ada, di ruangan juga nggak ada, udah pikirannya kemana-mana. Mungkin itu yang dirasakan sebagai mahasiswa ya. Tetapi perlu diketahui bahwa kita itu ya karena sudah berkomitmen eh, mengabdi kepada negara, ya kita berangkat pagi pulang sore sesuai Iya. kan. Nah, ya berarti kita selalu ada di kampus. Tapi jika tidak ada di ruangan, ya berarti kita ada kegiatan lain. Dan itu sih yang perlu di garis bawahi, terus dikasih pengertian ke mahasiswa. Dan kita berikan juga waktu pembagian, misalnya ya kalau saya sih selama ini cuma menerapkan ketika saya ada kegiatan saya bilang bisa di jam 10 sampai jam 11.40. Nah, itu kan sudah memberikan waktu, setidaknya ya seminggu itu harus diberikan mahasiswa untuk mahasiswa gitu. Iya, betul. Setiap harinya itu dijadwalkan ya gitu ya, Kak Ya, Livia ya. di luar jam mengajar ya. Kalau Di jam luar jam mengajar kan mengajar, memang betul. fix jamnya gitu. Ya itu, nah itu untuk mahasiswa zaman sekarang nih Kak. Jadi memang harus diketahui bahwa kesibukan dosen itu tidak hanya mengajar saja gitu, tapi ada tridharma, juga ada kesibukan lainnya, dan memang ada tugas tambahan lainnya gitu ya Kak Eva ya. Nah ini Kak Alif mau tanya nih untuk mahasiswa, apakah mengetahui nih artinya double jobnya Kak Alif nih sebagai dosen dan sebagai owner Alif? Ya kebetulan mengetahui, sebenarnya saya tuh tidak pernah bilang kalau saya memiliki usaha dimanapun gitu Iya, kan. Tapi memang ada beberapa yang tahu dan ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi anak-anak bagus sih, maksudnya dengan mengetahui usaha saya, dengan saya berbagi tips kemudian ilmu segala macam, mungkin itu bisa memberikan motivasi iya ya. benar. Jadi Kak Alif itu menginspirasi ya. Menginspirasi mahasiswa. Betul Kak Eva, Alhamdulillah benar. ya Iya, kalau bisa benar. menginspirasi. Dan pastinya tetap profesional. Harus. Iya. Jadi memang harus menjaga reputasi institusi kita juga ya Kak Eva ya. Betul. Dan memang harus tetap semangat ya untuk Iya. mendukung Merdeka Belajar ya sekarang ya. Gitu Oh ya, bukan, Kak? udah bukan lagi Udah Kak ganti. Eva. Iya bukan lagi, udah ganti menteri, udah tit gitu ya. Sensor dulu, Oke, baiklah. sensor dulu. Ya, profesional ya. Iya, Profesional, benar. Bisnis juga profesional. Tetap jalan. Outlet OTW 100. Iya, kan. Jangan lupa ada 2. Karena memang nggak cuman Kak Alivia aja nih yang berprofesi sebagai dosen, kemudian juga ada bisnis gitu, nggak cuma Kak Alivia aja. Tapi memang sebagai dosen itu memang dituntut untuk profesional tadi ya, dan menjaga nama baik institusi. Jadi bagi mahasiswa nih yang suka salah paham sama dosennya kenapa susah banget ditemui, itu sebenarnya kalau kita sebagai pemikiran yang harus pakai logika ya Kak Eva ya, jadi bisa berkomunikasi saja dengan baik, dihubungi dengan baik gitu dosennya, jadi biar nggak ada miskomunikasi tadi Mbak gitu. Nah oke. Jadi gimana nih Kak Eva nih, menurut Kak Eva, Kak Alivia ini sebagai akademisi berikut sebagai entrepreneur, menurut Kak Eva gimana? Ya, saya sih melihatnya ini wow banget ya Kak Mer ya. Karena memang saya lihat di sini Kak Alif ini masih muda. Masih muda. Jadi saya nggak nyangka loh, artinya saya nggak nyangka Kak Alif ini seorang dosen yang mempunyai bisnis yang sudah lumayan berkembang. Saya belum bilang berkembang ya, balik lagi gitu. Iya. Karena memang tapi OTW 100 itu memang luar biasa. Luar biasa. Gitu. Jadi, Bismillah amin. amin. Bismillah Dan amin. Saya lihat di sini Kak Alif ini tipe orang yang bekerja keras, kemudian disiplin, dan itu juga jadi inspirasi saya Kak Merita. Ada satu lagi Kak Eva. Itu. Ya tadi saya masih rahasia tadi. Tapi, Iya benar. Apa itu? Kak Alivia ini sebenarnya disiplin itu tumbuh nggak cuman dari sebelum menjadi dosen ya, memang sudah jadi leadership sebuah owner, tapi Kak Alivia ini memang atlet dan kemudian coach tenis. Jadi emang owner juga dari tenis Lampung Kelas. Nih, jadi kalau teman-teman yang langsung minta coaching nih langsung nih terkait tenis yang lagi hits itu, entah ke perpedelan atau apa nyebutnya ya Kak Alif ya? Apa deh? Padel. Itu pedel. Sepeda itu Kak. Iya, ini mah yang benar mah padel ya. Saya boleh tahu, ini kan udah merambah ke teknis nih ya. Teknis itu bisnis juga nih ternyata. Saya kira hanya seorang atlet aja, tapi ternyata sebagai coach juga. Berarti kalau coach itu punya
beberapa murid dan banyak murid pastinya. Ya. Saya pengen tahu salah satu murid yang berkesan. Ya boleh nih sampaikan langsung Kak Olivia ke teman-teman inspirator. Soalnya dari tenis itu saya banyak banget menemukan dan bertemu dengan orang yang pastinya, dan itu sangat apa ya, luar biasa, menambah teman, relasi. Dan tidak dipungkiri juga murid tenis saya itu ya banyak orang dewasa. Selain anak-anak, saya banyak banget juga megang anak-anak. Itu siapa yang berkesan ya? Atau lebih ke anak-anak ya, karena kan sebenarnya kalau kita nge-coaching anak-anak tuh lebih ini ya. benar. Kalau untuk kayak personal enggak sih ya. Enggak Cuman ya. maksudnya saya lebih jiwanya kayak emang suka banget sama anak-anak gitu Anak-anak, ya. iya. Jadi ketika saya bertemu anak-anak tuh kayak hilang aja gitu rasa capeknya Iya, gitu ya. rasa capeknya. Padahal Iya, bener. kalau mungkin coach lain bilang lebih ribet melatih anak-anak, Anak-anak, apalagi iya, itu benar toddler ya kan. Toddler, Itu benar-benar bocil parah yang nggak abis. bisa diem ya Kak Iya, ya. mana tergantung mood dia, lagi hari itu baik-baik, malah nggak hari itu lagi berapa menit baik tiba-tiba nggak mau itu kan. Dalam sepersekian Kalau detik iya, ya ada betul perubahan banget. perilaku. Iya, nah itu sih menurut saya paling berkesan ketika melatih anak-anak, dan ada kepuasan tersendiri sih kalau di tenis. Selain menambah relasi ya, terus saya juga bisa melatih skill melatih juga gitu kan. Terus yang ketiga memang ya selain hobi juga ya memang cuan gitu Iya, bonusnya. cuan. Memang apa sih ya dalam hidup ini ya? Oh, memang itu sebuah kebutuhan memang ya. Cuman kan ya memang tadi kita ngobrol banyak dengan Kak Olivia ya. Jadi kuncinya itu nggak cuman integritas ya Kak Olivia ya. Jadi memang udah bangun sistem, networking, iya, manajemen waktunya baik ya. Terus dari sebenarnya sebagai alumni pendidikan Penjas juga ya, yang kemudian sebagai dosen Penjas itu ternyata ilmunya itu sangat berdampak Kak Eva gitu. Betul diri sendiri dan masyarakat luas tuh Tentunya orangnya, iya gitu. Saya juga nih tertarik nih buat daftarin anak saya yang tutor itu. tenis. Iya dong Kak Eva, masa sepak bola? Ini kan lagi tenis gitu. Iya. Kita kan itu sih hitung dulu itu atletnya Ayib. Iya. Itu berapa atlet Kak? Ya, Ada. itu aja gitu. Terus ini rumah tenis apa? Tenis Lampung kelas. Tenis. Kamu loh. Lampung Iya. kelas. Wah. Iya, Selamat itu bulan, Kak. luar biasa ya, manajemen waktunya juga itu juga diperhitungkan. Jadi waktu itu kan juga sebenarnya uang ya Kak ya. Menurut saya itu waktu itu adalah uang juga. Jadi kalau Kakak Ya. itu sudah bisa manajemen waktu dan teman-teman juga bisa manajemen waktu, itu insya Allah itu rezeki yang namanya uang ataupun rezeki yang lain itu pasti ikut gitu ya. Benar sih. Ikut, Dan jangan apa ya, menurut saya semuanya melakukannya tuh dengan hati yang benar-benar senang gitu ya, tidak ada keterpaksaan. Jadi mungkin dari situ sih rezekinya mengalirnya juga ya. Iya. Jadi enggak orientasinya uang juga yang pertama tuh enggak sih. Iya. Enggak itu. Walaupun memang terakhirnya dapat uang gitu Iya, maksud saya. benar. Jadi enggak ke situ dulu Iya. gitu. Bonusnya lah ya. Bener banget itu Mbak. Jadi ya begitulah Ya, keseharian benar. saya dari pagi hingga petang. Betul. Subuh nggak? Subuh udah berangkat dong. Subuh udah bangun. Jadi dari subuh udah petang. Kak. Iya. Saya salah ya. Jadi nggak cuma ilmu bisnis kan, ilmu Akademisi. iya akademisi, kemudian juga punya skill tenis gitu ya. Jadi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi memang akademisi zaman sekarang ya memang harus lebih grow ya, Iya, grow up betul. ya. Harus banyak skill-skill Banyak lain skill-skill yang biasa lainnya selain di gitu. kampus mungkin ya. Iya. Jadi banyak banget kegiatan di luarnya juga biar lebih aktif. Iya, jadi menghadapi mahasiswa pun harusnya lebih mudah ya Kak ya daripada menghadapi toddler ya Kak ya gitu. Nanti kalau dibahas lebih jauh nih Kak Olivia ini jadi banyak ini nih Iya. keluar nih unek-unek, cuman ya gitu aja lah kayaknya Ya, Mbak Eva udah ya. lah Kita ya. Episode selanjutnya. iya benar. Episode selanjutnya yang mungkin nanti akan lebih gampang lagi kita membahasnya. Iya, Gitu. Masih Kak Alfi ini bagaimana menghadapi. Boleh curhat-curhatan Kak Alif ini kita tampung di segmen yang lain Kak Eva. Iya dong, ini masih rahasia, ada segmen lain tadi loh Kak Eva. Apa sih segmen curhat gitu?
adalah nantilah. Jadi teman-teman Edu Friend ini harus terus pantengin ya ini ya, terkait Inspiratalk ini selalu update terus. Bila perlu subscribe ya Kak Eva. Apa sih subscribe di mana Kak Eva? Di sini. Di mana? Di sini. Di sini apa itu Kak Eva? Jadi harus subscribe ke Edu Nila Kreatif. Iya. Ya. Jadi di closingnya ini apa ini? Penutupnya ini apa nih, coba Kak Merita nih? Kita sudah berhadapan dengan kakak cantik yang luar biasa, ulala ya kan? Jadi memang ilmu yang kita miliki itu akan lebih bermakna ketika memberi dampak yang nyata. Betul. Jadi seorang dosen itu tidak Ya. hanya berdiri sebagai seperti menara gading yang tetap di situ saja. Iya, Kita boleh dong benar. berkembang. Berkembang. Kita punya ilmu itu tadi ya. Kita boleh Membangun usaha, apalagi ya. memperluas peran atau menerapkan hobi gitu kan. Membangun usaha, memperluas peran itu bukan menjadi salah satu penyimpangan. Iya betul, bukan jadi penyimpangan atau peran ganda itu tidak selamanya tidak bisa ya. atau tidak bisa mengatur waktu gitu. Jadi memang narasumber kita kali ini memang ngasih insight banget ya, yang oke, masukannya oke, tips-tipsnya oke gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau ada masukan atau saran, bisa langsung ke YouTube kita ya Kak Eva ya, langsung aja di komen. Iya. Oke, kita ucapkan terima kasih dulu nih. Iya. Kak Alivia udah jauh-jauh datangnya, berapa langkah atau berapa meter ya gitu ya ke sini. Iya jauh banget. Soalnya bicycle kan ya. Iya, bicycle. Iya, mestinya ini mungkin ada jadwal lain gitu ya. Tapi kalau ngajar nggak ada ya Kak ya. Jadi nggak ganggu waktu ngajar ya guys. Ini kebetulan pas lagi kosong loh. Lagi kita kosong. tag video ini lagi kosong. Iya, Jadi benar. tidak mengganggu aktivitas pembelajaran ataupun perkuliahan. Iya, betul Oke, sekali. sekali lagi terima kasih Kak. Udah hadir Alivia ya. Kak Alivia. Oke, terima kasih Kak Alivia sudah menyempatkan hadir di ruangan yang wow ini bersama Luar biasa. kami. Terima Iya. kasih juga sudah mengundang di acara Inspiratalks. Yes. Iya, karena Keren. bagi kitanya emang Kakak Alivia ini sosok yang inspiratif ya. Sangat menginspirasi dan mungkin saya nanti ikutan juga terinspirasi jadi membangun bisnis kayak kakak. Iya, benar. Ya, Oke, oke. baik Kak, terima kasih banyak. Semoga kakak selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga baik akademisinya, baik usahanya lancar, tidak ada terkendala dan sukses selalu. Terima kasih Kak. Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Edu Friend di episode selanjutnya.